Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الدين أعزكم الله ورحمكم وبارك الله فيكم وسلمكم من كل مكروه. Kita lanjutkan membaca daripada kitab At-Tanbihul Hasan fi Mawqifil Muslim minal Fitan. Sebagaimana kitab ini telah kita baca secara rutin pada setiap pekan Selasa, walaupun terkadang di sana ada halangan sehingga ana berhak i'tidal untuk bisa hadir dalam majelis ini. Dan kita masuk sekarang kepada pembahasan berikutnya dari apa yang disebutkan oleh Syekh Abu Nasr Muhammad bin Abdul Imam hafizahullah ta'ala. Adam ikhlas min asbabi sukut fi tariq. Berkata Syekh, adam ikhlas, ketiadaan ikhlas merupakan min asbabi sukut, termasuk daripada sebab-sebab tersungkurnya seseorang fi tariq, dari jalan, yakni fi at-tariq al-haq, dari jalan al-haq, fi tariq al-haq. Fi tariq ini fi siratal mustaqim, an siratal mustaqim. Terjatuh dan tersungkur, terjerembab dan akhirnya menyimpang dari jalan tersebut. Maka dari judul ini atau maudu ini kita bisa memberikan satu gambaran bahwasanya ikhlas ini perkara yang sangat besar. Dan ikhlas di samping perkara yang sangat besar, dia juga perkara yang sangat berat untuk direalisasikan. Sangat banyak ucapan-ucapan dari para imam, para ulama kita, para salafus sunnah, salafus saleh kita, salafus sunnah saleh, menyebutkan tentang masalah ikhlas ini. Dan khususnya para thalabatul ilm. Ini khususnya para penuntut ilmu. Sesungguhnya menuntut ilmu ini adalah perkara yang sangat besar, perkara yang sangat ditekankan di dalam agama kita. Dan ini sering kita ulang-ulang dalam setiap durus, bahwasannya dinul Islam, agama kita ini ditegakkan di atas ilmu. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menerima satu amalan yang tidak didasarkan padanya ilmu. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan wala taqfu ma laisa laka bihi ilmu. Jangan kamu ikuti sesuatu yang kamu tidak mengetahui ilmunya.
juga hati untuk mencerna dan memahami dari apa yang dilihat dan didengarnya. Sebagai anak untuk apa? Mendapatkan daripada ilmu. Karena Allah SWT kemudian menyatakan inna sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Bahwasanya pendengaran kamu, penglihatan dan hati itu semua akan dimintai pertanggungjawabannya. Dan betapa banyak manusia yang kemudian mereka masuk ke dalam neraka disebabkan karena tidak mempergunakan 3 nikmat ini, yang dengannya seseorang akan bisa mendapatkan ilmu. Wa laqad ra'ana katsiran minal jinni wal insi wa laqad ra'ana li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum a'dhanun la yasma'una biha ulaika kal'an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Di dalam ayat ini Allah SWT menyatakan sungguh-sungguh telah kami penuhi Jahannam dengan banyak sekali lawan jin dan manusia. Mereka memiliki hati-hati yang mereka tidak pergunakan untuk memahami. Mereka diberi mata tetapi tidak digunakan untuk melihat. Mereka diberi telinga tetapi tidak digunakan untuk mendengar. Mereka ini ibaratnya adalah binatang-binatang ternak, karena balhum awal bahkan lebih besar daripada itu. Ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Maka jangan kita termasuk daripada orang-orang yang lalai, yakni lalai daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk zikrullah ini adalah hudur majalis zikr, majalis al-ilm. Ini termasuk daripada bentuk-bentuk tersebut. Wa ya'lamu anna ar-rahman yuqayyadu shaytanan dawwalahu qalil. Dan orang yang berpaling daripada majelis-majelis seperti ini, ya, tidak mau menghadiri majelis-majelis ilmu, maka akan kami gandengkan dengan dia syaitan, sehingga syaitan itu akan menjadi kawan bagi dia, teman akal dia. Dalam keadaan dia tidak sadar kalau dia sedang berteman dengan syaitan. Kesadaran itu nanti di saat dia dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat itu baru dia tahu kalau selama ini dia berteman dengan syaitan. Wa yawma ya'udzu dzalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'a rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhidh fulanan qalila. Dan pada hari di mana orang-orang zalim itu gigit jari, mereka menggigit jari-jari mereka kemudian sambil mengucapkan, duhai seandainya dulu aku mengikuti Rasul, duhai seandainya aku dulu tidak bersama dengan teman-temanku ini, tidak aku jadikan si fulan itu sebagai teman dekatku. Laqad adallani 'an dzikri ba'da idh ja'ani. Sungguh dia telah menyimpangkan aku daripada dzikr, peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang-orang yang gelimpang istilahnya, ya, sukul, fitari, terjatuh tersungkur dari jalan ini, disebabkan karena yang ada ikhlas dan disebabkan karena ada sabar. Tidak adanya kesabaran untuk yakni menghadiri majelis-majelis ilmu. Majelis ilmu pada saat ini sungguh sangat-sangat berharga, melebihi daripada segalanya. Karena al-jahl muntasir sekarang ini, al-jahl, kebodohan tersebar tersiar di mana-mana. Manusia berada di atas yakni kehidupan yang penuh dengan kegelapan, ya. Mayoritas mereka tidak semua. Disebabkan karena intisarul jahl, ini min alamat as-sa'ah. Intisarul jahl,
menyebarnya kebodohan ini merupakan alamat besar, tanda daripada hari kiamat, telah dekatnya hari kiamat. Dan terasa betapa sangat nikmatnya keberadaan para ulama kita, ya, keberadaan para ulama kita. Betapa dahulu Ahlus Sunnah wal Jamaah begitu sangat eksis, kuat, persatuan mereka luar biasa, disegani oleh seluruh daripada musuh-musuhnya dari kalangan hizbiyun. Di saat masih ada Sayyid bin Baz, Sayyid Al-Utsaimin, Sayyid Al-Albani, Sayyid Muqbil bin Hadi, rahimahullah. Akan tetapi setelah mereka meninggal dunia, ujian dan ujian menimpa daripada Ahlus Sunnah. Ujian dan ujian ini berganti. Nilai daripada begitu sangat tingginya ilmu. Walhamdulillah, kita masih memiliki waliduna wa syekhuna Rabi' Ibn Hadi, Hamdulillah, wa saddada khutbah al-haq. Walhamdulillah, sampai saat ini kita membalikan dari berbagai macam banyak urusan kepada beliau dan masalah yang lainnya. Syekh Muhammad bin Hadi Al-Masqali, Syekh Zaid bin Hadi, Syekh Ubaid Al-Jabiri, ulama-ulama kita, alhamdulillah. Dan di negeri Yaman, masya Allah, di sana ada Syekh Al-Walid Alama Muhammad bin Abdul Wahab Al-Usabi. Beliau sudah sangat tua. Akan tetapi, masya Allah, dari sisi keilmuannya, kata Syekh Muqbil memuji daripada keilmuan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Usabi ini fi ghayatil itqan, fil hadis. Dalam masalah ilmu hadis, beliau adalah fi ghayatil itqan, sampai pada puncak. Kitab-kitab beliau kalau kita bacanya, contoh yang sangat ringan kita baca Qaulul Mufid, ya kan? Yang mungkin bagian antum pelajari. Ini nikmat keberadaan mereka. Syekh Muhammad Al-Imam seperti yang kita sekarang baca kitabnya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Qumari yang Syekh Muqbil menyatakan Al-Wa'idul Hakim, seorang yang sangat-sangat bijaksana, memberi nasihat yang sangat bijaksana. Muhammad bin Shalih Al-Qumari. Juga di sana masih ada lagi Syekh Abdullah bin Utsman Al-Zamani yang digelar oleh Syekh Muqbil dengan Khatibus Sunnah. Khatibus Sunnah. Syekh Utsman Al-Thani, yang kalau kita melihat Syekh Muqbil, nah kita melihat kepada Syekh Utsman Al-Thani dari wajahnya, bentuk tubuhnya dan semuanya, bahkan cara bicaranya mirip dengan Syekh Muqbil. Hanya mungkin kalau Syekh Al-Thani ini lebih cepat bicaranya dibanding Syekh Muqbil. Tetapi dari fisnya sungguh sangat mirip dengan Syekh Muqbil. Ini kita masih memiliki ulama dan beliau masih muda sekali, Syekh Utsman Al-Thani. Syekh Abdul Aziz Al-Ghura'i, masya Allah, masyayikh kita banyak. Alhamdulillah kita setiap tahun dihadiri oleh masyayikh dari min kibar ummah, ulama kita dari Saudi. Syekh Al-Bukhari, Abdullah bin Abdul Karim Al-Bukhari, Syekh Khalid bin Zakhri Al-Dufairi, Syekh Muhammad bin Ghani, masya Allah, ni'mah azimah jiddah. Syekh Abdullah Sawfi. Maka sungguh satu kebanggaan bagi Ahlus Sunnah memiliki a'immah, memiliki pembimbing yang seperti ini. Dan juga di antara kita sekarang ini, khususnya di Yogyakarta ini, kita melihat asatidzah, ilmu mereka yang barakah, masya Allah. Ini kita akan belajar supaya kita apa? Kita semangat dalam menuntut ilmu. Hanya dengan ilmu kita akan bisa menata niat-niat kita.
agar bisa meluruskan niat-niat kita. Antum syukuri dan antum jaga persatuan antum untuk tetap terus menghadiri majelis daripada ulama-ulama ahli sunnah. Nikmat, wallahi nikmat azimah ya Allah. Ini nikmat yang harus kita jaga. Persatuan di antara kita. Saya sebelum ini adalah mukadimah, sebelum kita masuk kepada apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Al-Imam Muhammad bin Abdul Al-Imam hafizahullah taala. Ada al-ikhlas min asbab as-suqut fi tariq. Ketiadaan ikhlas ini akan menjadi sebab seseorang tergelincir dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan khususnya tentunya ikhlas di dalam menuntut ilmu, ya kan? Yang pertama ini. Dan ikhlas dalam menuntut ilmu ini adalah syartun tatabu'i istilahnya. Syarat tatabu'i. Artinya bukan syartun ibtidai. Bukan syarat ibtidai. Terkadang seseorang mungkin dalam menuntut ilmu dia belum bisa menata niat, ya kan? Karena belum pernah belajar tentang apa itu niat. Dia hampir sekedar hadir. Terkadang bahkan memiliki niat-niat yang keliru. Terkadang. Akan tetapi di saat seorang merasa demikian, wah, anak belum bisa menata niat anak, berarti anak tidak pantas menjadi thalibul ilmu, anak tidak usah ngaji. Ini salah. Kata para ulama bahwasanya al-ikhlas ini syarat tatabu. Artinya syarat tatabu adalah dia akan mengikut di saat seseorang itu menuntut ilmu dengan ilmu, yakni dengan ilmu-ilmu yang benar tentunya. Maka ini bagaimana istilahnya ahamiyahnya, pentingnya kita menghadiri majelisnya Ahlus Sunnah. Karena kita akan senantiasa dinasihatkan tentang islahun niyah, perbaikan niat. Jangan kita menghadiri majelis-majelisnya Ahlul bidah, ahlul ahwa. Para ulama kita mereka di antaranya Qatadah dan yang lain menyatakan bahwasannya dahulu kami menuntut ilmu, mencari ilmu, dan pada diri kami tidak terdapat niat yang betul. Akan tetapi ilmu menuntut untuk kami perbaiki niatnya kami. Artinya apa? Bahwasanya niat ilmu yang benar, ya, ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat tersebut akan mengarahkan seseorang kepada niat yang benar. Maka yang pertama, jiwa benar adalah mengarahkan jiwa kita untuk menundukkannya, pokoknya hadir dalam majelis ilmu. Ini yang pertama. Niscaya niatnya tersebut akan mengikut. Tentunya terus berusaha untuk diperbaiki. Kita lihat seperti Sufyan Ibnu Sa'id Ibnu Mas'ud Al-Thawri rahimahullah ta'ala, seorang imam besar, ya kan? Seorang imam besar. Beliau menyatakan bahwasannya yang paling sulit untuk diperbaiki dari amalan itu adalah niat. Ini yang berbicara adalah Sufyan Al-Thawri. Kata dia bahwasannya memperbaiki niat ini paling sulitnya. Ma'alat syai'an atad'a min niyyati li'annahu taqallaba 'alaihi. Tidaklah akan memperbaiki sesuatu yang lebih berat, lebih sulit daripada niatku, karena dia selalu berbolak-balik pada diri. Daud bin Sulaiman juga menyatakan bahwasannya dia pada waktu suatu ketika membaca satu hadis, mempelajari satu hadis yang agak panjang, maka di saat membaca satu dua yakni kalimat daripada hadis tersebut dia masih bisa menatanya. Tiba-tiba niat itu
berubah sedikit dan dia merasakan perubahan yang tersebut, dia perbaiki lagi, kemudian membacanya kembali, kemudian berubah lagi. Demikian beberapa kali dalam satu hadis. Nah kemudian dia menyatakan wal haditsul wahid yahtaju ila bahkan hadis satu saja ini butuh kepada sekian banyaknya. Tajdidun niyah, ya, diperbarui kembali, diperbaiki lagi niat-niat tersebut. Ini. Jadi jangan kemudian menjadikan alasan di saat kita tidak hadir terhadap ini majelis-majelis ilmu, jadi majelisnya asatidzah al-sunnah, kemudian menyatakan bahwasanya disebabkan anak belum bisa menjaga niat anak. Kalau para umat yang seperti ini saja demikian keadaannya, apalagi antum. Ini. Dan justru orang yang kemudian sok menyatakan dirinya adalah paling bersih, paling murni, ya. Anak salafi murni, yang lain, nah, misalnya salafi gadungan atau gimana atau al-muhim, dia merasa bahwa dirinya adalah yang paling murni, paling bersih. La haula wala quwwata illa billah. Na'udzubillah min hadzal kalam. Ini perkara yang sangat besar. Ya. Mentazkiyah diri sendiri. Mentazkiyah dirinya sendiri. Wala tuzakku anfusakum wa a'lamu biman ittaqa. Jangan kalian mentazkiyah diri kalian. Allah lebih tahu siapa yang bertakwa di antara kalian. Takwa haruna kata Rasulullah, ya. Takwa itu ada dalam dada-dada kalian, bukan dengan lisan-lisan kalian. Tidak pernah dicontohkan kalimat-kalimat seperti itu dari salaf. Bahkan sebaliknya, para sahabat Rasulullah SAW adalah orang yang paling takut terhadap nifaq. Salah seorang tabi'in menyatakan bahwasanya aku dapati 30 dari kalangan para sahabat Nabi, semuanya mereka tidak aman daripada nifaq. Ini para sahabat Nabi, semuanya tidak merasa aman daripada nifaq, sifat nifaq, kemunafikan. Sahabat Nabi yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Wasabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar wal ladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu." Asabiquna al-awwaluna dari kalangan muhajirin dan ansar. Dan orang-orang yang mereka dengan baik, Allah taala baik mereka. Ridha Allah Subhanahu wa taala kepada umat setelah mereka adalah dengan ittiba, dan ihsannya ittiba itu kepada mereka, memperbaiki ittibanya kepada mereka, yakni bergantung kepada para sahabat radhiyallahu anhum dalam ittiba. Kalau mereka beragama dengan cara beragamanya mereka, baru akan mendapatkan apa? Radhiyallahu anhum wa radu anhu, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah ini para sahabat mereka menyatakan bahwasanya kami semua sangat paham terhadap yang namanya nifaq. Tidak terkecuali Umar bin Khattab. Umar bin Khattab, orang terbaik kedua setelah Abu Bakar dari umat ini, bertanya kepada Hudzaifah tentang siapa-siapa yang nama-nama daripada orang-orang yang diberitakan oleh Rasulullah bahwa dia termasuk daripada munafikin. Jadi di zaman Umar kalau ada orang meninggal dunia, maka Hudzaifah dipanggil sama orang, atau dilihat Hudzaifah ini menyolatkan dia atau tidak. Kalau tidak menyolatkan berarti ini orang munafik yang telah diberitakan oleh Rasulullah SAW. Ini Hudzaifah ibnu Yaman dikenal sebagai pemilik rahasia Rasul, karena diberitahukan perkara-perkara tersebut. Maka Allah bertanya dengan meminta sumpah kepada Hudzaifah, adakah namamu termasuk di dalamnya? Masya Allah, kekhawatiran daripada seorang yang telah dikhabarkan termasuk daripada ahli jannah, khawatir terhadap nifaq. Seandainya boleh mengklaim dirinya adalah yang
Misalnya para sahabat Nabi, orang yang pertama, yang paling berhak. Ini menunjukkan dari satu ciri ini saja, Allah memang Maha Adil. Mau berhujjah dengan hujjah apapun, diberikan satu ciri yang dengan ciri itu setiap muslim tahu bahwasanya ini orang dihisai. Iya kan? Siapa saja, ya. Walaupun kuat apapun hujjahnya, katakanlah demikian, tapi satu ciri yang dengan itu disaksikan oleh setiap muslim. Dengan itu dia akan diketahui hakikat dirinya. Masya Allah, ini keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masuk kepada apa yang disebutkan di sini oleh Syekh Muhammad Al-Imam. Qala Ibnu Jauzi, berkata Ibnu Jauzi rahimahullah Ta'ala, innama yata'afa fi tariq man lam yukhlis amalahu lillah. Innama yata'afa fi tariq, sesungguhnya orang yang tergelincir daripada jalan, yakni jalan al-haq, orang yang akan tergelincir dari jalan al-haq, tariq ini adalah as-siratal mustaqim. Man lam yukhlis amalahu lillah, yakni orang-orang yang tidak mengikhlaskan amalannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan-amalan yang besar tetapi tidak diikhlaskan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Falillahi dari Ibnu Jauzi, kaifa kana khabiran bidai wa dawa, maka sungguh amat sangat menakjubkan keadaan daripada Ibnu Jauzi ini. Bagaimana dia begitu sangat menguasai, sangat mengerti dan memahami seluk-beluk daripada obat-obat penyakit-penyakit dan obat-obatnya. Dakwah, penyakit dan obat-obatnya. Wa ta'aqqu hadha qad yuftahu bihi al-insan. Dan at-ta'aqqur ini, yani kata belinjiran ini, tergelincirnya seseorang dari Shiratal Mustaqim ini terkadang akan membawa kepada akhir kehidupan dia. Ditutup masa hidupnya dengan hal tersebut. Nauzubillah. Ditutup dalam keadaan dia tergelincir dari asyirat. Dan di antara penyebab daripada at-ta'assur juga, ketergelinciran juga adalah kelancaran kepada para ulama, khususnya ulama sunnah. Luqumul ulama maksumah. Luqumul ulama maksumah. Daging-daging para ulama itu beratur. Ini berhati-hati kita dari akrab, dari kehormatan para ulama. Faman akhlaqa lisanahu alaihi bisalbi. Kata Ibnu Athir, insyaallah ucapan Ibnu Athir, beliau menyatakan luqumul ulama maslumah. Wa adallahu fi haqqi man min sifat fi haqqi asar man yataqattahu ma'lum. Bahwasanya daging-daging para ulama itu beratus, dan kebiasaan Allah untuk menyingkap keadaan orang-orang yang berani mencela dan merendahkan ulama itu perkara yang sangat maklum diketahui. Demikianlah pada setiap generasi. Maka barang siapa yang akhlaq kalimatahu alaihi lisanahu alaihi bisal, ibtalahu Allah bimautil qalb. Maka barang siapa yang dia kemudian berani lancang lisannya berbicara jelek terhadap para ulama, maka Allah akan
berikan musibah kepada dia di akhir hayatnya dengan mautil qalb, mati hatinya. Na'udzubillah. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innal 'abda la ya'malu 'amala ahli an-nar wa huwa min ahli al-jannah, wa ya'malu 'amala ahli al-jannah wa innahu min ahli an-nar, wa innamal a'mal bil khawatim." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan juga Muslim dengan yang semisalnya dari hadis Sa'ad bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, beliau bersabda, Rasulullah bersabda, "Innal 'abda la ya'mal 'amal ahli an-nar." Sesungguhnya seorang hamba benar-benar dia akan beramal dengan amal ahli nar. Wa huwa min ahli jannah, padahal dia termasuk dari ahli jannah. Beramal dengan amalan ahli nar dari zahirnya, dari apa yang tampak oleh manusia. Wa huwa min ahli jannah, padahal dia termasuk daripada ahli jannah. Wa ya'malu 'amala ahli jannah wa innahu min ahli nar, dan dia beramal, ya, ada kelompok ataupun hamba yang lain dia beramal secara zahir daripada amalan ahli jannah, padahal dia termasuk daripada ahli nar. Wa innamal a'malu bil khawatim, dan amalan itu dilihat dari akhir kehidupan seseorang. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari su'ul khatimah, akhir yang jelek, dan kita mohon kepada Allah supaya kita semua dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Sehingga dengan apa kemudian kita bisa istiqomah, ya. Kita merendahkan, melecehkan saudara kita yang lain, kaum muslim yang lain, atau bahkan ahli sunnah yang lain. Hanya semata-mata karena perkara-perkara yang mungkin terjadi pada mereka. Ini mungkin. Karena terkadang sandaran-sandarannya tidak kepada berita-berita yang akurat, atau terkadang penuh dengan tambahan dan pengulangan. Sama-sama benar demikian terjadi, memang ada. Ya. Maka yang dilakukan adalah bukan kemudian merendahkannya. Kalau kita melihat saudara kita, yakni istilahnya mau terjerumus ke dalam satu bahaya, maka tentunya kita akan menyelamatkannya, menolongnya. Rasulullah SAW menyatakan, "Unsur aqaka zaliman atau mazluman." Tolong saudaramu dalam keadaan dia zalim atau terzalim. Ya Rasulullah, gimana kami bisa menolong saudara kita dalam keadaan dia zalim? Kalau dia dizalimi, kita akan menolong, kita bantu. Tapi ini zalim, bagaimana kita menolongnya? Yani dengan memegang tangannya. Jangan sampai tokoh adalah kezaliman tersebut terus menerus. Kita kalau dia dalam keadaan bermaksiat, maka berusaha. Bukan bermaksiat dengan jomblang susah, dijerumusnya sekalian, bukan seperti ini. Ini yang terjadi sebagian itu. Melihat saudaranya, ya, terjatuh ke dalam satu masalah yang salah, menempuh satu jalan yang salah, kemudian bukannya dinasihati, tetapi justru kemudian sekalian dibuat, dijongkroni. Dengan cara apa? Banyak cara. Dibeberkan aib tersebut kepada saudara-saudaranya yang lain, atau merasa sudah dinasihati, padahal hanya sekedar memperingatkan sekali. Setelah itu sekali, misalnya diperingatkannya melihat kejadian tersebut pada zuhur, diperingatkan, sudah diperingatkan pada apa disebar luaskan. Yang seperti ini bila hikmah.
dan sesuatu yang tidak pantas dilakukan oleh seorang muslim. Unsur akhaka zaliman atau mazluman. Tolong saudara kamu dalam keadaan zalim atau zalim. Kalau kita berbuat demikian kepada saudara kita yang lain, maka al-jazaa min jinsil amal. Balasan itu sesuai seperti bentuk amalannya. Maka suatu ketika kita juga akan diperlakukan hal yang sama. Melihat saudara kita demikian, kemudian kita langsung istilahnya tidak berusaha untuk menyelamatkan dia, tetapi justru semakin supaya dia terjatuh dan terjerembab ke dalam kebinasaannya. Ini bahkan diusahakan untuk dikeluarkan dari koridor ahli sunnah misalnya. Dipulang sekarang belum lama, anak melihat lewat di depan rumahnya, anak melihat ada bunyi nyanyian misalnya. Anak mendengar ada gitar dipetik, padahal itu tetangganya misalnya. Atau mungkin terjadi hal tersebut dalam keadaan si ikhwan tidak di rumah kan. Katakanlah itu benar, apakah kemudian lantas disebarluaskan? Itu contoh. Melihat saudaranya berada di satu tempat yang mungkin tempat tersebut banyak kemaksiatannya. Loh, aku berada di sini, ya, aku berada di sini, ada apa? Aku berada begini. Ya, sudah. Lantas diberitakan kepada yang lain. Yang muamalah seperti ini, ikhwan, sering terjadi. Maka kita nasihatkan untuk kita semua, yakni jangan takut Allah. Jangan kita mencari-cari Allah saudara kita muslim yang lain. Karena mengatakan Allah tasih muslim kata Allah. Karena orang yang mencari-cari aib saudaranya muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencari-cari aib. Maka kata Allah yaqdahu wa fi yawmi baiti. Dan kalau Allah sudah yang mencari aibnya, maka Allah akan bongkar aib tersebut walaupun aib tersebut tersembunyi rapi dalam bilik kamarnya. Selanjutnya Syekh menukilkan ucapan daripada Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala. Qala Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, Fatihatus su' takunu bi sabab dasisah batina lil 'abdi. Khatimah su'ul khatimah, akhir yang jelek, takun terjadi bisa dari jasinatin batinatin, jasisah sesuatu yang menyusup, ini jasisah. Maksusun itu adalah para penyusup. Syekh Rabi sering untuk mengatakan al-maksus bainakum ya wa inzaruhum. Al-maksusun, maksus artinya adalah orang-orang yang disusupkan dari kalangan hizbiyun ke tengah-tengah al-sunnah untuk mencari-cari persatuan mereka. Maka di sini yang dimaksudkan adalah sesuatu yang tersembunyi. Batin adalah batin seorang, batin dari abdi dalam batin seorang hamba, la yaqali 'alaihan nas, yang tidak bisa terlihat oleh manusia. Jadi su'ul khatimah itu terjadi sebabnya adalah sesuatu yang tersembunyi yang ada pada diri seorang hamba yang tidak terlihat oleh manusia yang lainnya. Imma min jihad amalin sayyi, bisa dilihat dari sisi amalan yang jelek, wa nahudari, dan yang misalnya ini. Jadi dari sisa batinah tadi, ya, sesuatu yang tersembunyi dalam hati memang tidak terlihat oleh manusia, tetapi bisa dilihat dari apa? Amalan-amalan jelek. Walaupun mungkin dari satu sisi tertutupi dengan sekian banyak kebaikan, tetapi ada perkara-perkara yang dengan itu menunjukkan akan jasisah yang jelek tersebut. Kita berlindung daripada sifat-sifat yang demikian.
Di antaranya adalah Rasulullah SAW menyatakan di babul muslim usukun wa qitalul kufrun, ya. Mencaci maki orang muslim itu adalah kefasikan dan membunuhnya adalah kekufuran. Maka jangan kemudian kita suka untuk mencaci maki saudara kita. Jaga lisan-lisan kita daripada ucapan-ucapan yang buruk. Demikian pula Rasul menyatakan al-muslim laisa bis-ta'an walal la'an walal fahish walal badi. Seorang muslim itu bukan orang yang suka menikam kehormatan saudaranya, tidak pula orang yang suka melaknat, bukan orang yang fahish lisannya, badi. Fahish ini sangat keji ucapannya, badi ini sangat kotor, ucapan-ucapan yang kotor. Ini di antaranya. Atau sesuatu yang mungkin dengan ihtiqar terhadap saudaranya yang lain, merendahkan saudaranya yang lain, ini kibar, sifat sombong. Terlebih kibar ini ditambah lagi dengan al-ujub, bangga diri dengan apa yang ada pada dirinya. Maka bertumpuk-tumpuklah alam besar pada dirinya. Alhamdulillah, kita berlindung daripada hal-hal yang demikian. Tanda-tanda kejelekan. Maka kalau itu ada pada diri kita, segera kita hilangkan sedikit demi sedikit. Kalau kita langsung sekaligus jauhi perbuatan-perbuatan demikian, ihtifal terhadap saudara kita yang lain. Rasul menyatakan bahwasanya tidak ada di antara kalian satupun yang masuk ke dalam surga disebabkan karena amalan kalian. Kemudian Rasul menyatakan wala ya Rasulullah, tidak juga ya Rasulullah, wala tidak pula ini. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala, walakin yataghammani Allah bi rahmatin minhu wa fadl. Allah Subhanahu wa taala mencurahkan kepadaku rahmatnya dan karunia-Nya. Jadi orang yang masuk ke dalam surga itu adalah disebabkan karena rahmat dan fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun amalan maka itu adalah asbab, semata-mata asbab. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala menuntut keadilan kepada seorang hamba dari apa yang dari apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan berupa nikmat-nikmat, maka amalan kita itu belumlah cukup sekedar untuk mengimbangi syukur kita kepada Allah seluruhnya. Seandainya seluruh daripada kewajiban-kewajiban kita tunaikan semua, bahkan amalan-amalan sunnah kita pelihara, maka kalau dihitung dengan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dihitung, maka kita sungguh sangat jauh daripada syukur terhadap hak Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala jadikan amalan tersebut sebagai asbab, bukan muqabalah, bukan muqabil, bukan timbal balik yang setara padan. Ini amalan kamu segini, maka jannahnya juga segini. Allah Subhanahu wa taala memberikan bagi seorang muslim, kalau dia masuk ke dalam surga, maka dia mendapatkan sama sekali tidak sepadan dengan amalannya. Tetapi dia masuk ke dalam surga, artinya dia mesti harus ada amalan, ya kan? Ini adalah sabar. Amalan itu dijadikan asbab oleh Allah untuk masuk surga, tetapi bukan sebagai timbal balik yang setara. Maka tidak ada seorang pun yang bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala disebabkan kenapa? Karena amalan-amalan dia. Lantas kemudian bagaimana kita bisa ihtifaz terhadap saudara kita? Saya bisa menjaga sholat malam saya, sedangkan kamu tidak. Kamu adalah kasul fil ibadah, sangat malas dalam ibadah misalnya. Maka dengan ini akan menumbuhkan rasa tawadhu. Setiap orang yang kita jumpai dari kalangan Ahlus Sunnah, saudara kita akan bisa bersikap tawadhu. Orang yang mungkin usianya lebih tinggi, kita merasa bahwasanya dia masuk dalam Ahlus Sunnah tentunya lebih lama, lebih banyak amalannya ketimbang saya, ya kan? Orang yang lebih rendah, kita bisa menyatakan dia baru saja mungkin usianya menginjak balik, sebelumnya belum dihitung amalannya, ya. Berarti dia masih lebih suci, lebih baik daripada diri saya. Misalnya,
muhim, janganlah kita kemudian memiliki sikap tinggi hati, kibar, merendahkan dan meremehkan saudara kita yang lain. Karena itu bisa menjadi asbab di antara asbab-asbab su'ul khatimah. Na'udzubillah. Fatilkal khoslah al-khafiyah tujibu su'ul khatimah. Maka perangai yang tersembunyi tersebut akan membawa kepada su'ul khatimah indal maut, di saat seorang mati. Ini sebagaimana disebutkan oleh Abdul Haq di dalam kitabnya Al-Ajibah. Abdul Haq al-Isjili. Inna su'al khatimah la yaqa. Ini ucapan Abdul Haq. Inna su'al khatimah la yaqa'u liman istaqama batinuhu wa suluha zahiruhu. Sesungguhnya su'ul khatimah akhir yang buruk la yaqa' tidaklah akan mengena liman istaqama batinuhu, bagi orang yang batinnya itu istiqomah, wa suluha zahiruhu, dan zahirnya juga salih. Jadi apa yang terdapat pada zahirnya sesuai dengan apa yang ada pada batinnya. Wa inna ma yaqa'u liman fi tawiyatihi fasadun aw riyah. Tetapi akan terjadi menimpa orang yang dalam hatinya terdapat kerusakan atau keraguan. Wa yaqulu lil musir ala kabair. Dan seringnya terjadi su'ul khatimah ini kepada orang-orang yang terus menerus di atas dosa-dosa besar, wal mustari ala adwa'i, dan berani melakukan perkara-perkara yang sangat besar. Ini perkara-perkara dosa yang besar. Fayadum alaihi al-maut baktatan. Maka pada saat itu, di saat dia melakukan perbuatan dosa besar tersebut, kematian merenggut dia dengan tiba-tiba. Fayastalimahu syaitan inda tilka sadmah. Kemudian syaitan pun menyambar dia di saat pukulan yang mengena pada dirinya tersebut. Faqad yakunu dzalika sababan li su'il khatimah. Nas'alullah as-salamah. Maka di saat itulah kemudian akan menjadi sebab su'ul khatimah. Nas'alullah as-salamah. Ini di antara bentuk-bentuk daripada asbab su'ul khatimah. Ila anfal, ini sudah selesai dari ucapan Abdul Haq al-Isjili. Kita kembali kepada ucapan Ibnu Rajab. Ila anfal, para mu'min yaqaf ala nafsihi nifas al-asghar wa yaqaf an yaghliba dzalika alayhi 'inda al-khatimah fa yukhrijuhu ila nifasil akbar. Ibnu Rajab menyatakan, maka seorang mukmin dia sangat takut terhadap nifas al-asghar. Nifas al-asghar. Jadi di sana ada nifas akbar dan nifas asghar. Sebagaimana kufur juga ada, kufur akbar dan kufur asghar. Syirik juga ada, syirik akbar dan syirik asghar. Zulm juga ada, zulm akbar dan zulm asghar. Ini pembagian-pembagian yang ma'ruf dari ulama Ahlus Sunnah untuk jam' al-adillah, mengumpulkan dalil-dalil. Di sana menunjukkan satu perangai itu dikatakan nifas, tetapi tidak mengeluarkan dari Islam, maka disebut nifas asghar. Ayatul munafik salah, kata Rasulullah. Tanda-tanda munafik ada 3. Yang pertama adalah idza hadatsa kadzdzaba. Apabila berbicara dusta. Wa idza wa'ada akhlafa. Dan jika dia berjanji maka dia mengingkari. Wa idza wa'ada akhlafa. Wa idza umina qala. Dan apabila dia dipercaya maka dia mengkhianati. Maka ini adalah alamat nifaq, tanda-tanda kemunafikan. Apakah di saat seorang terjerumus ke dalam perkara-perkara tersebut kemudian dia dicap sebagai munafik? Sedangkan munafik itu kafir. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Munafik ini berada di kerasnya neraka, darkil asfal. Dark, ini dark itu artinya adalah
derajat, tapi ke bawah ini jarokat. Kalau ke atas namanya apa? Darajat. Darkil asal berarti derajat yang paling bawah dari neraka, orang-orang munafik. Akan tetapi tidak kemudian setiap orang yang terjatuh ke dalam misalnya dusta kemudian dia dinyatakan munafik dengan makna yang seperti ini. Maka para ulama menyatakan nifaq itu ada dua macam, nifaq asghar dan nifaq akbar. Nah, nifaq asghar ini adalah diantaranya hadis ini tadi. Nifaq yang sifatnya nifaq amali, amalan-amalan yang itu merupakan amalan orang munafik secara zahir. Jika berbicara dusta, jika dipercaya mengkhianati, jika berjanji mengingkari dan seterusnya. Wa idza qasama fajara, jika bertengkar maka dia berbuat fajir, berlebih-lebihan dan berbuat makar dan sebagainya. Maka ini semuanya adalah min alamat nifaq, tetapi nifaq asghar. Kata Ibnu Rajab selanjutnya, maka seorang mukmin dia khawatir akan terjerumus ke dalam nifaq asghar, wa yaqafu an yaghliba dzalika alaihi indal khatimah, dan kemudian nifaq asghar tersebut menguasai dirinya di saat akhir hidupnya, fa yukhrijuhu ila nifaqil akbar, hingga kemudian mengeluarkan dia kepada nifaq akbar. Qultu Allah fi ikhlasil amalillahi fi qalbika wa qalbik. Allah yang diingatkan kepada Allah. Jagalah Allah dalam keikhlasan amalanmu kepadanya, pada hatimu dan pada aktivitasmu. Senantiasa dijaga. Al-ikhlas la ya'dilu syai'. Ikhlas ini tidak ada yang bisa menyamainya. Apapun. A'adzu syai' fid dunya al-ikhlas. Perkara yang paling mulia di dunia ini adalah ikhlas. Dan paling berat. Berapa banyak kam as-sahid li isqatir riya' al-qalbi wa ka'annahu tambutu fihi ala lawin akhar. Betapa seringnya, betapa banyaknya aku berusaha. Ini kata salah seorang ulama salaf. Aku berusaha untuk menghilangkan riya-riya dalam hatiku. Amalan-amalan yang menginginkan ridha Rasulullah, ini disebut riya. Akan tetapi seorang riya tersebut muncul dalam hatiku ala lawin akhar, pada rupa-rupa yang lain, dalam bentuk-bentuk yang lain. Ini kita harus menjaga baik-baik terhadap masalah ikhlas ini, dan berat ini. Orang yang tidak merasa beratnya menjaga keikhlasan, maka dia tidak paham apa itu arti ikhlas. Dia tidak paham apa itu arti ikhlas. Tetapi orang yang berusaha dan memahami ikhlas yang sebenarnya, istiqdar terhadap setiap amalannya bahwa niat daripada amalan itu untuk Allah, maka dia baru akan merasakan betapa sangat beratnya ikhlas. Seperti yang tadi telah kita nukilkan ucapan beberapa ulama salaf, bagaimana usaha mereka untuk memperbaiki hati-hati mereka, keikhlasan mereka. Selanjutnya at-tafaqquh fid din, mempelajari agama. Ini diantara yang akan menjaga kita daripada berbagai macam fitnah-fitnah dunia. Menjaga keikhlasan, kemudian mempelajari agama. At-tafaqquh fid din. Saya menyatakan inna min fawaid at-tafaqquh fi dinillah suluku tariqatin najah minal fitan. Sesungguhnya di antara faedah-faedah at-tafaqquh fi dinillah, mempelajari, memahami agama Allah Subhanahu wa taala, adalah suluku tariqatin najah minal fitan. Dia bisa menempuh jalan keselamatan daripada fitnah-fitnah.
Jadi kalau fitnah ini adalah penyakit, maka tafakur fitnah adalah obatnya. Kalau fitnah-fitnah ini adalah benang bulat, maka tahu ya benang bulat ya? Benang yang itu, benang bulat, khusus ya, benang khusus. Maka tafakur fitnah ini adalah pengurainya. Ini kata Syekh Muhammad Al-Imam. Kenapa? Karena setiap muskilah itu pasti ada jalan keluarnya, ya kan? Sedangkan di sana tidak ada makhluk minal fitan, ya, jalan keluar daripada fitnah selain daripada apa yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Apa yang Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi. Itu kita harus meyakininya. Mereka ada fi syai' farudduhu ila Allah wa Rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dan jika kalian terjadi tanazuk, ini yakni pertikaian, pertentangan, khilaf, fitnah di antara kalian, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Kalau Allah SWT memerintahkan kaum muslimin mengembalikan setiap urusan yang dipertentangkan kepada Alkitab dan As-Sunnah, mungkin nggak kemudian di sana tidak terdapat solusi? Mungkin apa tidak? Allah SWT memerintahkan sesuatu yang pada asalnya di situ tidak akan memberikan solusi. Ini mustahil. Allah SWT memerintahkan sesuatu, pasti di dalam perintah tersebut terdapat solusi. Artinya, setiap terjadi permasalahan di kalangan kaum muslimin, kalau mereka mau mengembalikan kepada Al-Quran dan kepada Sunnah Rasul SAW, pasti mereka akan dapatkan itu solusi. Pasti. Tinggal mau diambil apa tidak, mau mengembalikannya apa tidak. Maka ini makna daripada ucapan Syekh tadi, bahwasannya tafaqquh fid din ini merupakan suluk thariqatin najah minal fitan. Mempelajari agama ini adalah jalan menuju keselamatan daripada fitnah-fitnah. Wa hiya ilahiyah yatafaddalallah biha ala man yasha' minal ibad. Dan ini merupakan karunia ilahi yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan dengannya kepada siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dari hamba-hambanya. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man yuridillah bihi khairan yufaqihuhu fid din. Qala Rasul, man yuridillah bihi khairan yufaqihuhu fid din. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan padanya kebaikan, maka Allah akan fakihkan dalam agama. Ini sangat jelas sekali dari hadis ini bahwasannya solusi dari setiap perkara itu adalah tafaqquh fid din. Dari sisi mana? Karena orang yang selamat daripada fitnah-fitnah itu adalah sa'id, orang yang beruntung, orang yang sukses. Iya kan? Inna sa'id dalam dunia berfitan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Al-Miqdad bin Aswad dikeluarkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Inna sa'id dalam dunia berfitan. Sungguhnya orang yang beruntung, orang yang sukses, orang yang berbahagia adalah orang yang dijauhkan daripada fitnah. Sedangkan di sini Rasulullah SAW juga menyatakan, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, Allah fakihkan dia dalam agamanya. Berarti apa kaitannya antara selamat daripada fitnah dengan tafaqquh fid din? Ya, orang yang tafaqquh fid din, dia akan mendapatkan kebaikan, dia akan
yakni orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan. Sedangkan sejelek-jelek daripada keadaan adalah terjatuhnya seorang dalam fitnah, ya kan? Berarti tidak mungkin orang yang tambah mu'min kemudian dia terjatuh ke dalam fitnah. Orang yang terjauhkan daripada fitnah-fitnah. Dan biasanya orang yang mudah sekali terjatuh ke dalam fitnah adalah orang yang jauh daripada majelis-majelis ilmu. Silakan kita periksa keadaan-keadaan diri kita dan waktu yang terjadi. Di setiap tempat orang yang terlibat dalam fitnah itu adalah orang-orang yang mereka memang sangat-sangat jauh daripada ilmu. Orang-orang yang tidak memiliki ihtimam terhadap ilmu. Dan juga orang-orang yang memiliki perangai-perangai khoslah yang tadi disebutkan pada pembahasan sebelumnya tadi. Khoslah sayyi'ah, perangai-perangai yang jelek, yang merupakan alamat dan sisa khafiyah dalam hatinya. Fa'iyyaka wa ihtiqarul fiqh fid din. Maka hati-hatilah kamu, jangan sampai kamu istiqar menyepelekan masalah al-fiqh fid din, memahami agama. Al-Muzani, ini satu kisah. Al-Muzani murid daripada Imam Syafi'i, seorang ulama ahlul kalam yang sudah sampai pada taraf keilmuan yang begitu sangat tinggi dalam masalah filsafat di masa itu. Dan Al-Muzani ini dia tahu di sana ada Al-Imam Syafi'i yang seorang yang sangat-sangat alim dalam masalah agama. Dan di saat dia mempelajari ilmu kalam, ilmu filsafat, dia terbentuk dengan berbagai macam perkara-perkara terkait dengan tauhid, terkait dengan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara yang mengerikan. Karena mempelajari filsafat ini akan terjatuh ke dalam hal tersebut. Karena filsafat itu, kalau misalnya kita ditanya hidup antum di mana, kita akan menyatakan di sini, ya kan? Mudah. Tetapi kalau filsafat untuk menuju ke sini itu harus lewat belakang, baru kemudian, nah, terkadang bisa sampai ke Anda. Ini filsafat. Sebetulnya mudah, tetapi dipersulit. Ilmu filsafat seperti itu. Maka Al-Muzani, seorang tokoh ahli filsafat yang begitu sangat tinggi keilmuannya dalam masalah filsafat, dia menemui jalan buntu untuk bisa sampai ke hidung tadi, melewati belakang kepala. Kok nggak sampai di mana? Maka kemudian dia datang ke Syafi'i. Ini hanya Syafi'i ini yang bisa menjawab pertanyaan saya tentang masalah tauhid ini. Dia mencari tahu di mana keberadaan Imam Syafi'i. Maka dia dapat berita Imam Syafi'i sekarang sudah tinggal di Mesir. Setelah fitnah yang ada di Irak, beliau hijrah ke Mesir. Kemudian dia pun mendatangi Imam Syafi'i di Mesir. Berada di satu tempat di daerah yang dekat dengan, yakni bekas kerajaannya Fir'aun. Maka kemudian dia berada di salah satu masjid di situ, bertanya kepada Imam Syafi'i masalah yang dia sedang bingung tersebut. Pertanyaan yang sebetulnya tidak pantas untuk ditanyakan dan tidak boleh dalam masalah agama. Karena pertanyaan yang tidak boleh ditanyakan, masalah akidah, ya, masalah terkait dengan keberadaan Allah Subhanahu wa taala, ya, yakni kaifiyat Allah Subhanahu wa taala, ya. Banyak perkara-perkara tersebut yang kemudian ditanyakan kepada Imam Syafi'i. Maka di saat itu Imam Syafi'i langsung, ya, otomatis meninggi suaranya. Kenapa? Karena pertanyaan ini pertanyaan yang mengagetkan. Tidak sepatutnya ditanyakan karena perkara yang sesuatu yang ini filsafat tadi, masalah filsafat.
Nah kemudian Imam Syafi'i menyatakan, kamu tahu kamu sekarang berada di mana? Iya, saya tahu. Kamu sekarang berada di satu tempat di mana Allah membinasakan Fir'aun dahulu. Ini di Mesir. Kemudian Imam Syafi'i berkata, kamu tahu berapa jumlah bintang di langit sana? Saya tidak tahu. Kamu tahu bintang-bintang itu terbuat dari apa? Saya juga tidak tahu. Kemudian menanyakan berbagai macam bentuk istilahnya apa yang bisa dilihat oleh mata kita dari alam semesta ini, dan jawaban dari Muzani semuanya tidak tahu dan tidak tahu. Baik. Kamu sekedar untuk mengetahui makhluk-makhluk Allah yang kamu bisa melihatnya, ya, bisa melihatnya. Setiap hari kamu melihatnya, kamu tidak bisa mengetahuinya. Bagaimana kemudian kamu ingin mengetahui tentang zat Allah yang menciptakan makhluk-makhluk tersebut? Kebesaran yang sangat besarnya. Kemudian setelah itu ditanya oleh Imam Syafi'i tentang asal wudu. Ya, wudu yang terkait dengan di situ ada khilaf, permasalahan wudu yang terkait padanya ada khilaf. Ditanyakan kepada dia. Maka jawaban dia dari khilaf-khilaf tersebut tidak disebutkan khilafnya semua, tetapi Imam Syafi'i menyebutkan satu pendapat itu di situ ada khilaf ya, banyak ya, khilafnya ada 4 qaul di situ. Ditanyakan kepada Ibnu Muzani, maka Muzani menjawab dengan satu jawaban dari salah satu 4 khilaf tadi, dijawab satu. Maka Imam Syafi'i menyebutkan dengan bantahan pendapat yang kedua. Bagaimana dengan begini dan dalilnya ini. Oh ya saya rujuk, saya mengambil pendapat yang kedua. Bagaimana dengan kalam yang ketiga ini. Oh ya saya rujuk, saya mengambil pendapat yang ketiga. Bagaimana dengan pendapat yang ini. Oh ya saya rujuk. Akhirnya bingung. Perkara yang setiap hari kamu lakukan, ya, kamu butuhkan setiap harinya, kamu tidak mengetahuinya. Bagaimana kamu ingin mengetahui tentang perkara yang tidak sepatutnya kamu tanyakan? Dan seandainya kamu tidak tahu, maka kamu tidak berdosa daripadanya. Kalau kamu salah, kamu bisa kafir. Iya. Kafir kalau salah dalam masalah asma wa sifat, kafir. Iya. Tapi kalau kamu tidak tahu, tidak ada masalah karena Rasulullah SAW tidak pernah membahasnya, tidak pernah menyampaikan kepada kita. Para sahabat Rasul juga tidak pernah bersama kepada Rasulullah masalah tersebut. Kenapa kamu mempertanyakannya? Sedangkan perkara yang kamu nanti akan ditanya setiap harinya kamu lakukan, kamu tidak mengetahui. Maka aku tunjukkan kepada kamu sekarang, daripada kamu belajar tentang sesuatu yang kamu tidak tahu juga tidak ada masalah bagimu. Kalau kamu salah itu kamu bisa kafir, tetapi akan ajarkan kepada kamu. Kalau kamu mempelajarinya, maka jika kamu mengetahuinya dengan benar, maka kamu akan mendapatkan derajat yang sangat tinggi. Tapi kalau kamu ternyata salah, kamu mendapatkan 2 pahala. Masya Allah. Masalah ini tafaqquh fid din, masalah agama. Salah kalau orang mujtahid salah dapat 2 pahala. Kalau benar, Masya Allah, ulama kibar, ulama yang memahami sama agama dengan detail, tinggi derajatnya, yang paling tinggi di antara derajat-derajat yang ada. Ya fa'illahu alladziina aamanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang yang diberi ilmu di antara kalian. Orang yang beriman di antara kalian dan orang yang diberi ilmu sekian derajat. Kata Ibnu Abbas, ma baina darajatain mi'atu darajat. Inna ulama'a fawqa mu'minin mi'atu darajat. Ma baina darajatain mi'atu darajat. Para ulama itu berada tinggi di atas orang yang beriman, ya, sejarah 100 derajat. Di antara jarak satu dengan jarak yang kedua itu 100 tahun perjalanan. Mi'atu amin, 100 tahun perjalanan. Bayangkan, tinggi sekali. Ini para ulama, maqam mereka, karena mereka adalah wasilah di antara kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang mengajarkan kepada kita apa yang mesti kita amalkan, ya. Bagaimana tata ibadah yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap ibadah yang kita amalkan sekarang ini, mereka mendapatkan saham
pahalanya, mendapatkan bagian pahalanya. Ini semua kalau kita menjalankan apa yang kita baca saat ini misalnya, ini kembalinya kepada ulama. Tanpa mengurangi pahala kita tentunya, ya kan? Tapi mereka mendapatkannya semuanya. Masya Allah. Ilmu yang luar biasa. Coba bagaimana kita perhatikan Al-Muzani, ya, kemudian beliau menjadi a'immah kibar dari kalangan mazhab Syafi'iyah. Al-Muzani. Setiap orang yang mengaku bermadzhab Syafi'i pasti kenal namanya Al-Muzani. Karena beliau adalah seorang a'immah kibar di kalangan mazhab Syafi'iyah. Bagaimana beliau bisa terlepas, bebas dan selamat dari fitnah yakni filsafat tadi? Disebabkan karena Allah tafaqquh fiddin. Tafaqquh fiddin. Saya Tafaqquh ulama, sungguh sebagian ulama menyatakan innallaha yarfa'u an hadhil ummah al-'adab bi rikrati ashabil hadith. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat dari umat ini al-'adab disebabkan karena rihlahnya ashabul hadith. Rihlah daripada ashabul hadith, yakni perjalanan mereka menuntut ilmu hadith. Yang dengan itu di masa tersebut tidak terjadi musibah-musibah. Karena di antara sebab banyaknya musibah itu karena dosa-dosa kita. Umar bin Khattab pernah suatu ketika terjadi suatu musibah besar, yakni gempa bumi di masa Khalifah Umar bin Khattab. Maka beliau menyatakan bahwasanya kalau seandainya saja bumi bergoncang kembali yang kedua kali setelah ini, maka saya tidak akan berada di tengah-tengah kalian. Tidak akan terjadi hal ini melainkan disebabkan karena banyaknya maksiat di kalangan kalian. Maka rihlahnya ashabul hadis, kata para ulama, ini di antara yang menyebabkan terjaganya daripada adab yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan tidaklah menimpa satu musibah di atas muka bumi ini melainkan disebabkan karena apa yang dilakukan oleh tangan-tangan kalian, ulah-ulah kalian sendiri. Penyebabnya adalah dosa-dosa kalian. Itu pun Allah masih menyatakan wa ya'fu an katsir. Allah masih memaafkan banyak sekali daripada dosa-dosa kalian. Kalau Allah Subhanahu wa taala azab manusia, menurunkan azab, ya, menurunkan musibah bala sesuai dengan kadar kesalahan yang ada dilakukan oleh manusia, tidak ada yang tersisa dari manusia ini. Bahkan sampai pun binatang-binatang melata semuanya binasa disebabkan karena ulah manusia. Walau ya'khudullahu an-nas bima kasabu ma tawaqa fi dhabil ardi min syai' fi dhabiha min syai'. Seandainya saja Allah Subhanahu wa taala mengadab manusia disebabkan karena ulah-ulah mereka, maka tidak tersisa di permukaan bumi ini satu binatang melata pun. Ini di dalam Al-Quran Allah menyatakan demikian. La haula wala quwwata illa billah. Tetapi bahwa apa yang dilakukan oleh ashabul hadis pada masa tersebut, mereka rela untuk mendapatkan satu hadis. Ini mereka butuh perjalanan terkadang 1 bulan. Kalau kita 1 jam mendapatkan 100.000 hadis, ya, datang misalnya ke mana, ke maktabah mana, di katakan misalnya beli Sahih Bukhari, Sahih Muslim, sudah 100.000 hadis, 1 jam sampai sudah, ya kan? Itu bagaimana Imam Bukhari dahulu untuk mendapatkan dan mengumpulkan Sahihul Bukhari. Beliau dari Khurasan, keluar dari Bukhara, itu daerah Khurasan. Ini bukan daerah Timur Tengah ini. Daerah mungkin lebih dekat ke Rusia sana. Keluar terus sampai kemudian dari satu negeri ke negeri yang lain. Makkah, Madinah, Irak, Basrah. Di Irak ada Basrah, ada Kufah. Dijelajahi semuanya. Kemudian ke Syam, kemudian balik lagi.
Ini dalam keadaan belum ada toilet, ya kan? Belum ada pesawat, belum ada sayyarah dan roja dan sebagainya. Belum ada. Nanti paling kuda paling depan, onta paling banyak dipergunakan. Ya, kita bisa melihat perjalanan dengan onta tersebut. Kesabaran yang luar biasa untuk mendapatkan hadis. Tetapi lihat bahasan ilmunya, Masya Allah. Diambil ilmu beliau dari satu generasi ke generasi yang lain terus menerus. Setiap menyebut nama beliau rahimahullah didoakan. Derajat yang sangat tinggi di Allah Subhanahu wa taala. Ini rehlah Abu Hadis. Bahkan untuk sekedar mengetahui derajat hadis, satu hadis. Ini Syu'bah Ibnu Hajjaj rahimahullah. Ini harus keluar masuk kota. Berbulan-bulan perjalanannya, ditempuh berbulan-bulan. Satu hadis saja. Ada satu hadis yang sampai kepada dia merasa aneh dengan hadis ini. Ini benar ini hadis yang seperti ini. Karena lupa, ini lapor hadisnya. Kemudian dia tanyakan kepada rawi yang pertama. Rawi yang menyampaikan kepada dia, kamu mendapatkan dari siapa ini? Ini sepertinya ada sesuatu dari sanad yang di situ tidak tersebut. Dia menyatakan, anak mendapatkan dari simpulan di Basrah. Basrah, datang ke Basrah. Perjalanan ke Basrah. Setelah di Basrah didatangi orang tersebut, dia tanya, kamu mendapatkan benar ini seperti ini. Iya. Siapa lagi yang mendengar dari kamu? Siapa saja misalnya yang bisa ditemui dalam masalah ini? Kamu bisa mendapatkannya dari simpulan di negeri Kufah. Datang dia ke Kufah. Terus seperti itu sampai kemudian terakhir dinyatakan bahwasanya hadis tersebut dia mendapatkan sanad yang terakhir bahwasanya di sunnah ada yang disembunyikan. Salah satu daripada rawi bahwasanya yang ada daripada hadis ini semuanya kepada Syahr bin Hausyab. Syahr bin Hausyab ini seorang rawi yang dhaif. Akhirnya sekian lama perjalanan itu ternyata kesimpulannya hadisnya dhaif. Masyaallah. Iman. Rehlah daripada ashabul hadis. Na'am inna 'azamata dinil Islam tukminu fi kulli ayatin min kitabillah wa fi kulli haditsin sahihin 'an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Benar, sesungguhnya keagungan agama Islam ini tersembunyi pada setiap ayat daripada kitabullah. Wa fi kulli haditsin sahih, dan pada setiap hadis yang sahih 'an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fal ummah Islamiyah qad tatajarra anwa'an min al-masaib wal hal mawjud fi aktsar min ayat al-hadits. Maka umat Islam sekarang ini benar-benar mereka telah tertimpa dari berbagai macam musibah-musibah. Mereka harus menanggung sekian banyak musibah, ya. Padahal jalan keluarnya, solusinya mawjud fi aktsar min ayat al-hadits. Terdapat dalam bahkan lebih dari satu ayat atau satu hadis. Tetapi mereka karena jauhnya mereka daripada tuntunan daripada agama mereka, sehingga mereka harus mengalami musibah demi musibah. Wal ayat al-wahidah wal haditsul wahid fihi hal fa'asar. Ya, dan satu ayat atau pula satu hadis terdapat di dalamnya satu solusi atau lebih. Walaqad ja'a Islam li kulli fitnatin bidawat, dan sungguh Islam datang untuk setiap fitnah itu dengan obatnya. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa nuzila minal Qur'an ma huwa shifaa'un, dan tidaklah dan kami menurunkan Al-Qur'an yang di dalamnya terdapat sifat wa rahmatun lil mu'minin, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Wa la yazidu dzalimin illa khasara, dan tidaklah menambahkan orang-orang zalim kecuali kerugian. Allah juga menyatakan qul huwa lil ladzina amanu huda wa shifaa. Katakanlah Al-Qur'an tersebut untuk orang yang beriman sebagai petunjuk dan sebagai obat. Jadi seluruh daripada masail yang ada
itu semuanya insyaallah akan selesai jika dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ibnu Qayyim menyatakan, fahuwa shifa'un lil qulub min da'i jahl wa syak wa raib. Maka Al-Quran merupakan obat bagi hati-hati para hamba dari penyakit-penyakit al-jahl wa syak dan keraguan-keraguan, penyakit kebodohan dan keraguan-keraguan, wa raib dan kebimbangan. Falam yunzilillah subhanahu minas sama sifaan qat a'am wala anfa wala a'zam wala asja fi izalati da' minal Quran. Maka tidaklah Allah Subhanahu wa taala menurunkan dari langit obat sama sekali yang lebih sifatnya lebih mencakup, lebih bermanfaat, lebih besar dan asja, lebih mengenal dalam memberikan izalah, menghilangkan daripada penyakit minal Quran, daripada Al-Quran. Jadi Al-Quran adalah obat segala penyakit, bahkan termasuk daripada sebagian penyakit-penyakit yang zahir itu bisa disembuhkan dengan Al-Quran sebagai ruqyah, ya kan? Khususnya adalah da'ul qulub, ini penyakit-penyakit hati. Maka ini sifatnya adalah Al-Quran. Walakin qalla al-mudawun, hanya saja sedikit sekali orang yang menggunakan Al-Quran sebagai obat. Dan suatu ketika Ibnu Qayyim rahimahullah taala ditanya, "Ma taqulu sadatul ulama a'immatud din radhiyallahu anhum ajma'in fi rajulin tuliya bi baliyah wa 'alima annahu in ittamarra bihi afsada dunya wa akhiratuh." Apa yang diarahkan, dibimbingkan oleh sadatul ulama dan a'immatud din, para ulama-ulama, pimpinan daripada umat dan pimpinan agama ini, radhiyallahu anhum ajma'in, fi rajulin, pada seseorang, ubtuliya bi baliyah, dia diuji dengan satu musibah, wa 'alima annahu in istamarra bihi, dia tahu kalau dia terus menerus di dalam musibah tersebut, musibah dalam agama ini, afsadat dunya wa akhiratuh, maka akan merusakkan agama dan akhiratnya. Waqad istahada fi daf'iha an nafsi, dalam keadaan dia sudah bersungguh-sungguh untuk mengobatinya. Ya, istahada fi daf'iha an nafsi, untuk menolaknya dari dirinya, menjauh daripada musibah agama tersebut. Bikulli tariqin, dengan berbagai jalan, fama yazdad illa tawaqqudan wasiddatan, tetapi justru malah semakin menjadi-jadi. Fama khilaf idaf'iha wa matariq ila kasbiha, maka apa usaha yang bisa ditempuh, jalan apa yang bisa dilakukan untuk menyembuhkan daripada penyakit tersebut. Ini penyakit yang terkait dengan penyakit hati. Farahumallahu mana'ana mubtala, maka semoga Allah merahmati orang yang memberikan bantuan kepada orang yang sedang terkena musibah ini. Wallahu fi 'auni 'abdi ma kana 'abdu fi 'auni akhi. Dan Allah senantiasa berada dalam pertolongan hamba, yakni Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Atuna ma'jurin, berikanlah fatwa kepada kami ma'jurin, yakni insyaallah akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Ibnu Qayyim memberikan jawaban. Jawabannya agak panjang, saya kita baca. Al-jawab, alhamdulillah, amma ba'du, faqad thabata fi sahih al-Bukhari min hadits Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, ma anzalallah da'an illa anzala lahu shifaan. Beliau menyebutkan hadis dalam Sahih al-Bukhari dari hadis Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah Allah Subhanahu wa taala menurunkan penyakit, melainkan Allah juga menurunkan obatnya. Wa fi Sahih Muslim min hadits Jabir bin Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam likulli da'in dawa fa idza usiba da'u bawa biiznillah. Untuk setiap daripada penyakit pasti ada obatnya.
apabila obat itu mengena pada penyakitnya, maka akan sembuh biiznillah. Jadi setiap penyakit pasti ada obatnya. Ini kaidah dalam agama kita yang harus kita imani. Wa fi musnad Imam Ahmad min hadis Usamah ibnu Syarih, dan dalam musnad Imam Ahmad dalam dari hadis Usamah bin Syarih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha lam yunzil da'an illa unzila lahu shifaan alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu. Sesungguhnya Allah tidaklah menurunkan penyakit kecuali Allah turunkan pula sifatnya, obatnya. Diketahui oleh orang yang mengetahui dan tidak diketahui oleh orang yang tidak mengetahuinya. Wa fil lafaz, dan dalam lafaz yang lain, innallaha lam yad'a da'an illa wada'a lahu shifaan aw dawa'an illa da'an wahida. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah meletakkan satu penyakit kecuali juga Allah meletakkan untuknya penyembuhnya, kecuali satu penyakit saja. Qalu ya Rasulullah wa ma huwa? Maka kemudian Rasul ditanya, apa itu? Qala al-haram, yakni al-haram, kepikunan. Pikun ini memang tidak ada obatnya, karena penyakit tua, tidak mungkin kemudian dikembalikan menjadi muda. Kaitan sabar, wahaya ta'ala itu. Kaitan sabar buah bersama itu. Duhai mata muda, tapi apakah bermanfaat kalimat duhai itu? Duhai mata mudaku, seandainya mata muda itu dijual, aku akan membelinya berapapun harganya. Tidak ada manfaatnya duhai itu. Ya kan? Tidak mungkin bisa kembali masa muda. Nah, sekarang kita masih di usia muda, jangan lewatkan usia muda kita. Jaga baik-baik usia muda, jangan kemudian kita menjadi orang yang dunia dan kehilangan masa muda. Imam Syafi'i menyatakan dalam satu bait syairnya yang masyhur, malam jatuh Zulal Jahli. Allah lupa sedikit lupa ini namanya hifaz itu kawal. Hafalan itu terkadang memang berkhianat, pas kita butuhkan tidak mau muncul itu. Karenanya para ulama mengarahkan kita supaya tayyibul berkitab. Ya. Tayyibul berkitab. Ikat ilmu itu dengan apa? Dengan ditulis. Kalau pas kita dikhianati dengan hafalan kita, nah sekarang ini kasusnya antum saksikan. Malam itu Zulla at-ta'allumi sa'ata tajarrud Zulal Jahli tula hayatihi. Barang siapa yang tidak pernah mau merasakan hinanya belajar sesaat, maka dia akan menanggung hinanya kebodohan sepanjang hayat. Waman fatahu sadar, waman fatahu at-ta'lim ba'da sababihi fasabir alaihi arba'an li wafatihi. Di antara kalam daripada Imam Syafi'i yang lain. Dan barang siapa yang waktu mudanya itu terlewatkan dari ta'lim, menghadiri majelis ta'lim, fasabir alaihi arba'an li wafatihi, maka takbirkan dia 4 kali karena kematiannya, sholat jenazah. Orang-orang yang jalan-jalan tidak pernah mau ta'lim itu takbirkan 4 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Assalamualaikum. Belum, baru disalami. Itu kenapa kamunya? Karena tidak takbir. Kata Imam Syafi'i ini, dalilnya keluar. Kalau dicatat dan dicatat, Anda mampu langsung lagi. Iya kan? Apa tadi kalimatnya? Mungkin yang pentingnya ta'lim, yang di usia sahabat kita. Baik, waktunya mungkin sudah jam 11 kurang 5 menit. Kita cukupkan sampai di sini. Masih tersisa beberapa kalam daripada Syekh. Insyaallah kita akan masih lanjutkan pada pertemuan yang akan datang.
Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.